Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana Muhammadir ra'ufur rahim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji berserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita yang telah dapat melihat video pembelajaran pada hari ini. Salawat besertakan salam kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Habibullahil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, saya Zuzia Halentina dengan NIM 2314010103 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 4 PAIG. Di sini saya akan menjelaskan materi tafsir Tarbawi tentang Al-Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق الله العظيم. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tafsir Tarbawi, yang mana tafsir pendidikan dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai ayat 29, yang mana ayat-ayat ini menceritakan tentang ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf saat tinggal di rumah Al-Aziz di Mesir. Istri Al-Aziz ini berusaha untuk menggoda Yusuf yang saat itu masih muda dan tampan. Namun, Yusuf dengan keteguhan imannya, dengan kekuatan imannya, maka menolak godaan dari perempuan tersebut dengan ucapan, "Aku berlindung kepada Allah." Dan dari menghindari situasi tersebut, mungkin ada beberapa nilai pendidikan Tarbawi yang dapat kita ambil di dalam ayat ini, yang mana yang pertama, mari kita lihat, mari kita dengarkan, yang mana tentang ketakwaan sebagai benteng diri. Yusuf menunjukkan bahwa iman yang kuat adalah pertahanan terbaik menghadapi godaan. Beliau tidak menyerah pada godaan meski di dalam posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa takwa kepada Allah harus menjadi prioritas di dalam segala kondisi dan situasi. Selanjutnya, yang kedua, dapat kita lihat bahwa pentingnya menjauhi situasi yang mengarah pada kemaksiatan. Nabi Yusuf tidak hanya menolak tetapi juga berlari menjauh. Hal ini mengajarkan kepada kita semua untuk tidak hanya menahan diri, namun kita juga harus aktif menghindari lingkungan yang dapat membawa kita kepada dosa dan kemaksiatan. Yang ketiga dapat kita lihat yaitu sikap sabar yang menghadapi fitnah. Ketika difitnah oleh istri Al-Aziz, Yusuf tidak membalas dengan keburukan sedikit pun, melainkan
mereka bersabar. Nabi bersabar dan membiarkan kebenarannya terungkap dengan sendirinya melalui saksi. Untuk selanjutnya yang keempat, kita dapat melihat Allah selalu bersama orang-orang yang benar. Yang mana dapat kita lihat dari kisah ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela hambanya yang berpegang pada kebenaran. Ya, meski awalnya Yusuf di penjara, Allah Subhanahu wa taala membuktikan kebenaran tersebut yang mana melalui saksi dari keluarga istri Al-Aziz sendiri. Yang kelima dapat kita lihat mengendali nafsu sebagai kunci kesuksesan. Kenapa tersebut? Yusuf mengajarkan kita bahwa mengendalikan hawa nafsu adalah sikap mulia yang mendatangkan kebaikan kepada kita meski harus menanggung penderitaan sementara. Mungkin saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita belajar bahwa pendidikan karakter yang berlandaskan ketakwaan akan membentuk pribadi yang tangguh, yang menghadapi ujian hidup. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, hendaknya kita selalu menghadapkan akhlak mulia dan istiqomah di dalam kebenaran, di mana meski harus menghadapi berbagai kesulitan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meneladani keteguhan iman dari Nabi Yusuf alaihissalam yang mana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.